Bungkam FC Bekasi City 3-1, Persela puncaki klasemen Grup B. Hak ratusan pekerja belum dibayar, buruh blokir jalur Pantura Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Insari Tilawa adalah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Persela Lamongan menang telak atas FC Bekasi City dalam laga lanjutan Liga 2 yang digelar di Stadion Tuban Sport Center pada Sabtu sore. Laskar Joko Tingkir berhasil membungkam tim tamu dengan skor 3-1. Persela Lamongan berhasil mencatatkan hasil positif dalam laga lanjutan Liga 2 yang digelar di Stadion Tuban Sport Center, Kabupaten Tuban Sabtu sore. Bermain di hadapan ribuan El Amania, Persela langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Namun FC Bekasi City yang bermain tenang justru berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-10 melalui gol Gozali Siregar. Beruntung pada menit ke-18 Persela mampu menyeimbangkan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Kim Do-hyun sehingga skor menjadi 1-1. Skor imbang bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Persela langsung tampil menyerang. Hasilnya, tim besutan Jajang Nurjaman ini berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-63 melalui gol Adi Chandra Lukmana. Di menit-menit akhir, Persela kembali membobol gawang FC Bekasi City melalui gol sang kapten Zulham Zamrud. Skor 3-1 untuk kemenangan Persela bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini disambut positif oleh pelatih Persela. Hasil ini akan menjadi kekuatan timnya untuk menatap laga selanjutnya. Yang pertama, selalu bersyukur atas kebahagiaan dan faktor tuan rumah untuk saya sampaikan sudah boleh kalah di sini harus menang 3 poin dan pemain sudah melaksanakannya dengan penuh semangat. Kemudian terima kasih juga kepada dukungan dari supporter yang datang ke stadion hari ini. Tentunya tanpa mereka lah kami tidak ada kekuatan. Jadi mereka selalu kami harapkan untuk memberikan support kepada tim kami yang lain. Sementara itu atas kemenangan ini Persela memuncaki klasemen sementara Grup B Liga 2 dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara FC Bekasi City terjerembab di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan antara 200 hingga 500 rupiah per kilogram. Kenaikan yang terjadi sejak sepekan terakhir tersebut lantaran terbatasnya stok beras di pasaran. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan antara 200 sampai 500 rupiah per kilogram. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro pada Senin pagi. Sejak sepekan terakhir, harga beras baik kualitas medium maupun premium mengalami kenaikan harga. Harga beras medium yang sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Sementara untuk beras kualitas premium yang sebelumnya dijual Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.200 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan berbagai beras ini terjadi akibat terbatasnya stok beras di pasaran. Terbatasnya stok beras dari para petani akibat belum memasuki masa panen. Meski demikian, penjualan beras justru mengalami kenaikan. Jika biasanya dalam sehari para pedagang hanya mampu menjual 1,5 kuintal beras, kini naik drastis menjadi 5 kuintal beras per hari. Untuk harga beras mulai dari premium dan medium ini harganya mulai berapa ya saat ini? Harga mulai 13,5 sampai 16.000. Itu untuk yang jenis apa, Mbak? Untuk yang medium 13,5, yang premium 16.000 paling mahal. Untuk dua jenis beras tersebut harganya bagaimana, Mbak, saat ini kondisinya? Ada kenaikan untuk yang medium naik 500 per kilo, yang premium naik 200 per kilo. Ini sudah terjadi sekitar berapa hari, Mbak? Sudah kira-kira 1 mingguan.
1 minggu. Ini penyebabnya kira-kira apa Mbak? Karena memang masa tanam, jadi belum ada stok panen. Menurut pedagang, harga beras akan kembali stabil saat musim panen tiba pada bulan Maret mendatang. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa memblokir jalur nasional Pantura di Kabupaten Tuban pada Senin siang. Mereka melakukan orasi dan long march sejauh 2 km di jalur nasional setempat sehingga kendaraan dari arah Tuban menuju Semarang maupun sebaliknya macet sepanjang 5 km. Sedikitnya 500 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa memblokir jalur Pantura di Desa Socorejo, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban pada Senin siang. Sambil mendorong sepeda motor, mereka melakukan long march sejauh 2 km di jalan nasional setempat. Akibatnya, akses jalan tertutup dan seluruh kendaraan baik dari arah Tuban menuju Semarang maupun sebaliknya tertahan dan tidak dapat melintas. Aksi blokir jalur Pantura ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Korlap Aksi Duraji mengatakan, aksi ini dilakukan para buruh lantaran sebanyak 270 pekerja di PT Delta Indratama Orion belum dipenuhi haknya selama 2 bulan. Di antaranya uang makan, uang lembur, dan juga uang BPJS Ketenagakerjaan. Sampai detik ini kita bertemu dengan teman-teman media ini tidak ada kesepakatan apapun dari pihak PT Dio, tidak ada kepastian hukum dari PT Dio untuk memberikan hak-hak dari teman-teman itu. Mas, blokade akan dilakukan sampai kapan ini? Sampai nanti malam jika tidak ada kesepakatan yang bisa menguntungkan teman-teman semuanya. Sementara itu, aksi blokir jalur Pantura ini membuat sejumlah pengguna jalan, khususnya sopir truk, mengeluh. Pasalnya mereka dipastikan tidak bisa tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dari Surabaya mau ke Juara. Nah ini kok berhenti ini kenapa tuh? Yang tahu katanya depan itu ada demo. Macet ya Pak ya? Ya macet. Ini nggak jalan sedikit pun? Ya jalannya ditutup. Pak ini udah berapa lama nunggu ini Pak tadi? Kalau saya udah jaman, kalau yang lain mungkin lebih. Soalnya udah kan 1 jaman ya? mungkin 1 jam aja. Pak ini dengan adanya kayak gini terganggu nggak Pak? Ya sangat terganggu Mas. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Tuban menerjunkan puluhan personil untuk mengatur arus lalu lintas dan meminta para buruh untuk memberikan sedikit akses jalan. Hari ini kan ada giat demo, di mana demo ini menutup sebagian dari jalan yang provinsi yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi ada pola-pola yang kita mainkan di sini bukan tutup, yang kita prioritaskan jalur yang menuju ke Surabaya. Namun yang Surabaya menuju Jawa Tengah karena volumenya cukup longgar, kita akan kalahkan dulu. Aksi demo blokir Pantura ini berlangsung selama 3 jam. Massa langsung membuka akses jalan setelah tuntutan mereka dipenuhi. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, ribuan warga urus pindah memilih pada pemilu 2024 di KPU Tuban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. KPU Kabupaten Tuban menerima ribuan berkas warga yang mengurus pindah memilih pada pemilu serentak 2024. Warga tersebut mayoritas mengurus pindah memilih lantaran tidak bisa meninggalkan pekerjaan pada saat hari pencoblosan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban menerima ribuan berkas warga yang mengurus pindah memilih pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Warga dari berbagai daerah tersebut silih berganti datang ke kantor KPU di Jalan Pramuka, Kabupaten Tuban, Senin siang. Berdasarkan data KPU setempat, mayoritas warga yang pindah memilih merupakan para pekerja perusahaan, PNS, dan perantauan. Alasan pindah memilih lantaran mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan saat hari pencoblosan. Ariane Devita Dharma misalnya, PNS Pengadilan Agama Kabupaten Tuban ini mengurus pindah memilih lantaran tidak bisa pulang ke kampung halamannya di Lampung pada hari pencoblosan. Berbekal KTP dan surat keterangan dari tempatnya bekerja, ia datang ke KPU Tuban untuk mengurus pindah memilih. Ariana menambahkan proses pindah memilih pada pemilu 2024 di KPU Tuban cukup mudah. Hanya butuh waktu menunggu beberapa menit, surat pindah memilih sudah langsung jadi. Jadi alasan saya memilih pindah tempat pemilihan dari Lampung ke Tuban itu pertama alasannya karena pekerjaan, karena ditugaskan di Kabupaten Tuban itu sendiri. Jadi otomatis saya juga harus pindah memilih ke tempat pemilihan itu. Proses pindah memilih ini sulit apa enggak, Pak? Untuk pemindahannya? Prosesnya? Enggak sih, Pak. Kita cuma bawa KTP aja, jadi langsung diproses di KPU di sini. Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Muhammad Nur Rokib mengatakan pihaknya akan menerima pelayanan daftar pemilih tambahan DPTB atau pindah memilih hingga Senin 15 Januari 2024 pukul 23:59. Hingga Senin siang, jumlah pemilih asal Tuban yang pindah memilih di luar Tuban jumlahnya mencapai 2.204 pemilih. Sedangkan pemilih dari luar Tuban yang pindah memilih di Tuban jumlahnya mencapai 1.620 pemilih. Jumlah tersebut akan bertambah hingga batas akhir pelayanan pindah memilih ditutup. Sesuai regulasi pada pemilu serentak 2024 ini, proses pindah memilih wajib dilakukan oleh warga yang akan menyalurkan hak pilihnya di luar tempat mereka terdaftar sebagai pemilih. Banyak faktor ya. Untuk pemilih yang mengajukan pindah memilih ini rata-rata bekerja di saat hari pemungutan suara, artinya bekerja di luar domisilinya. Contoh, yang bersangkutan terdaftar di Lamongan. Nah, pada hari pemungutan suara yang bersangkutan bekerja di Tuban, sehingga tidak bisa memilih di Lamongan, mengajukan pindah memilih di Tuban. Rata-rata yang terbanyak di situ. Pak, nanti jika mereka tidak mendaftar di DPTB, apakah masih tetap bisa ikut memilih atau menggunakan hak pilihnya? Selama ini ada beberapa regulasi kalau untuk pemutakhiran data pemilih. Pindah memilih itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ngawi telah melakukan penertiban terhadap 800 lebih pelanggaran penempatan APK dan 4 laporan dugaan pelanggaran pidana dan netralitas ASN pada pemilu 2024. Dari keempat laporan, hanya 1 pelanggaran netralitas yang sampai terregister dan keluar rekomendasi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ngawi mencatat sejumlah kasus pelanggaran pada pemilu serentak 2024 yang sudah ditangani. Jenis pelanggaran sendiri yakni pelanggaran administratif, yakni berupa pemasangan alat peraga kampanye APK yang menyalahi penempatan, serta 4 laporan atau pengaduan masyarakat. Terdiri dari 3 laporan dugaan pelanggaran pidana dan 1 pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, menjelaskan untuk pelanggaran administratif, yakni penertiban terhadap 800 APK yang menyalahi penempatan, sehingga melanggar Perda nomor 1 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum, serta PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ratusan APK tersebut kini masih diamankan di masing-masing kantor Panwascam. Selanjutnya, 3 laporan dugaan tindak pidana terdiri dari kegiatan dukung paslon di sekolah, kampanye caleg di gedung Eka Kapti, dan perusakan APK caleg. Ketiga laporan tersebut telah dilakukan penelusuran namun tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
serta 1 pelanggaran netralitas oknum ASN Pemkab Ngawi yang hasilnya Bawaslu telah memberikan rekomendasi oknum ASN yang bersangkutan terbukti melanggar dan sudah diserahkan kepada Bupati. Bawaslu Kabupaten Ngawi baik berupa laporan maupun temuan itu ada beberapa dari 4 jenis dugaan pelanggaran. Itu pertama dugaan pelanggaran administrasi. Sampai saat ini kita sudah menetapkan atau ada pelanggaran administrasi berupa alat peraga kampanye sebanyak 800 APK yang sudah kita tertibkan terkait dengan pelanggaran administrasi. Terus kemudian sejauh ini ada 3 laporan dugaan pelanggaran yang tidak bisa ditindaklanjuti. Pertama, karena tidak memenuhi syarat formil, dan 2 laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat material sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Dan yang kemudian ada 1 dugaan pelanggaran yang kami tindaklanjuti dan sudah kami putuskan karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat material, yaitu terkait dugaan pelanggaran hukum lainnya, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait netralitas ASN. Yohanes menambahkan, mengingat masa kampanye masih sampai tanggal 10 Februari mendatang, pihaknya mengimbau peserta pemilu untuk memperhatikan dalam penempatan pemasangan APK. Penertiban juga akan tetap dilakukan Bawaslu setelah sebelumnya memberikan saran dan perbaikan serta koordinasi dengan peserta pemilu. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, menjelang pemilihan umum 2024, Kodim 0813 Bojonegoro berkomitmen penuh dan menegaskan netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis ataupun kampanye dalam pemilu. Sebagai bentuk komitmen nyata, Kodim setempat mendirikan posko pengaduan di 29 titik yang ada di Koramil se-Bojonegoro. Kodim 0813 Bojonegoro berkomitmen penuh dan menegaskan netralitas TNI pada pemilu serentak 2024. Bahkan sebagai bentuk komitmen nyata, Kodim setempat mendirikan posko pengaduan di 29 titik yang ada di Koramil se-Bojonegoro. Jika nantinya ditemukan anggota TNI di Bojonegoro tidak netral ataupun terlibat secara langsung mendukung ataupun terlibat kampanye salah satu paslon ataupun peserta pemilu, Kodim Bojonegoro akan memberikan sanksi dan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Korpseni Arif Roman Hakim juga menyampaikan apabila ditemukan anggota TNI di Bojonegoro tidak netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 bisa dilaporkan ke posko-posko pengaduan yang telah disiapkan. Kodim 0813 Bojonegoro sendiri telah mendirikan sebanyak 28 titik posko pengaduan di seluruh Koramil dan ditambah di Kodim Bojonegoro sehingga total 29 titik posko. Jika ada anggota TNI AD yang melanggar dan diketahui tidak netral, maka akan diberikan 2 sanksi tegas. Pertama, dapat diambil alih kepala satuan, dan kedua, dapat diserahkan ke ranah hukum militer. Kita udah jelas ya, ada perintah dari Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, bahwa TNI Angkatan Darat harus netral. Kita juga membuat posko-posko ya, posko-posko pengaduan terkait netralitas. Apabila nanti ada anggota yang kurang netral atau tidak netral, silahkan dilaporkan melalui posko. Dan TNI Angkatan Darat sudah memberikan statement ya, bahwa apapun yang dikerjakan oleh anggota yang berkaitan dengan pemilu dan tidak netral akan kita tindak tegas. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro menghimbau agar dalam pemilu 2024 para peserta maupun pendukung tidak ada yang saling menjatuhkan ataupun saling menjelekkan dengan yang lain, sehingga pemilu bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Tak direstui, pria di Tuban nekat culik mantan kekasih. Informasinya hadir usai jeda, kami segera kembali. Apa isinya?
Pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang pria di Kabupaten Tuban nekat menculik gadis mantan kekasihnya. Aksi kriminal itu dilakukan lantaran sakit hati dengan orang tua korban yang tidak merestui hubungan asmara mereka. Pelaku bersama dua rekannya yang membantu berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Tuban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap gadis 26 tahun di kabupaten setempat. Sebanyak 3 orang pelaku langsung digelandang ke Polres setempat pada Sabtu pagi. Ketiga pelaku masing-masing adalah Thoifur Arif, Heri Maulana, dan Rudi Arifin. Seluruhnya adalah warga desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Penculikan terjadi 5 Januari 2024 lalu. Ketiga pelaku mendatangi klinik kesehatan tempat korban bekerja sebagai staf. Tersangka Thoifur Arif menarik korban keluar lalu memaksanya naik mobil di mana telah menunggu 2 tersangka lain. Selanjutnya korban dibawa kabur keluar kota. Aksi penculikan sempat diketahui warga yang kemudian bercerita kepada orang tua korban. Kasus ini kemudian dilaporkan orang tua korban ke Mapolsek Jenu. Setelah melakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Jenu bersama Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap tersangka di wilayah kota Semarang. Otak penculikan diketahui adalah tersangka Thoifur Arif. Tersangka meminta bantuan 2 rekannya lantaran sakit hati dengan orang tua korban. Tersangka pernah dilaporkan ke polisi terkait penipuan uang. Mereka bertiga mengendarai roda 4, 3 datang ke klinik di mana korban itu bekerja. Ya. Kemudian masuk, salah satu tersangka tadi masuk, kemudian menggelandang daripada si korban untuk dibawa keluar area daripada kliniknya, kemudian dibawa masuk mobil. Nah, di dalam mobil itu sudah ada 2 orang ini yang di dalam mobil, sehingga setelah di dalam mobil kemudian dibawa lari ke Semarang. Ya, itu kronologinya. Untuk modusnya dan untuk alasan menculik adalah merasa rasa dendam karena dia punya masalah, dilaporkan di Polsek Jenu. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sakit hati karena hubungan asmaranya dengan korban tidak direstui orang tua. Tersangka nekat menculik korban untuk diajak ngobrol. Saya menculik dia cuma pengen tahu, ngobrol-ngobrol aja. Saya nggak ada kekerasan, niat apapun dari kekerasan saya. Saya cinta mati sama dia soalnya. Sempat tidur berdua, Mas? Tidurnya satu. Saya menculik bukan itu karena saya komunikasi sangat sulit sama orang tuanya, tidak disetujui orang tuanya. Tidur di mana, Mas? Ya, tidak direstui orang tuanya. Dibawa kemana tidurnya, Mas? Sempat mau menikah? Sempat, sebelum saya ada kasus sempat. Nggak direstui, kenapa, Mas? Direstui. Kenapa nggak direstui? Ya, namanya dia orang kaya, saya orang miskin. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ini harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka dijerat pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di perlintasan kereta api Kabupaten Lamongan. Kali ini 2 pemuda yang mengendarai motor mengalami patah tulang usai ditabrak kereta api. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat korban tidak memperhatikan kanan kiri saat menyeberang rel kereta api. 2 orang pemuda mengalami luka berat setelah ditabrak kereta api di perlintasan Desa Tanggungan, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Jumat malam. Kedua korban mengerang kesakitan karena kakinya mengalami patah tulang. Korban diketahui bernama Muhammad Sokib Zakria, 18 tahun, asal Dusun Kepet, Desa Tunah, Kecamatan Semanding Tuban, dan Abdillah Rizky Fauzi, 18 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat Muhammad Sokib Zakria membonceng Abdillah Rizky Fauzi menggunakan sepeda motor Supra usai pulang mengaji. Motor tersebut melaju dari arah selatan menuju Jalan Raya Lamongan Babat.
Sesampainya di perlintasan kereta api, korban diduga menyeberang tanpa melihat kanan kiri. Begitu roda depan motor yang masuk jalur rel, ada kereta api komuter 510 Arjonegoro yang meluncur dari arah barat. Karena jarak terlalu dekat, kereta api yang dimasinisi oleh Sugianto, tujuan Surabaya tersebut menghantam kedua pemuda dan akibatnya motor bersama korban terpental hingga sejauh 15 meter. Akibat kecelakaan ini, kedua korban mengalami luka patah tulang kaki. Oleh petugas, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara motor korban mengalami rusak berat. Pengendara sepeda motor dari arah selatan dari Walas Tanggungan mau ke arah ke Sukadadi. Bertepatan dari arah barat ada kereta komuter, sehingga kurang hati-hatinya dan tidak ada penjaga palang pintu, akhirnya pengendara sepeda motor dengan langsung nyelonong, akhirnya bertepatan dengan ada kereta lewat dari arah barat. Tapi kondisinya korban sendiri gimana, Dan? Korban mengalami patah tulang, ada dua korban ya, jadi dua-duanya patah tulang sebelah kiri dan luka-luka di badannya tadi. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, tahun 2024 ini Pemkab Ngawi menerima kucuran dana desa untuk 213 desa sebesar 231 miliar rupiah. Jumlah itu naik sekitar 2 miliar dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 229 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapat kucuran anggaran dana desa DD tahun 2024 sebesar 231 miliar rupiah. Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ngawi, Arif Syaifuddin menjelaskan, hal ini mendasar PMK nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024. DD Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan 2 miliar dari sebelumnya 229 miliar rupiah di tahun 2023. Menurutnya, berdasar PMK sesuai skala prioritas nasional tersebut, untuk prioritas DD yakni digunakan sebagai bantuan langsung tunai BLT, penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, serta penurunan dan pencegahan stunting. Sedangkan mekanisme prosentase pencairan DD tahun ini dilakukan dalam 2 tahap, yakni 60 dan 40%. Yang diterima Kabupaten Ngawi berdasarkan PMK 146 tahun 2023 itu terjadi kenaikan. Jadi kalau dulu itu 229M, sekarang itu 231M atau mungkin sekitar 1,4 lah kenaikannya. Terus nanti untuk prioritas program sendiri meliputi apa aja? Kalau dari pusat sudah ditentukan untuk prioritas penggunaannya, jadi diatur di PMK maupun Permendes. Jadi ada 3 prioritas yang ditentukan penggunaannya, itu untuk BLT, kemudian yang kedua itu untuk ketahanan pangan dan hewani, dan yang ketiga untuk stunting. Nah, sisanya itu bukan prioritas nasional, artinya diserahkan kepada desa untuk penggunaannya. Untuk secara proses pencairan sendiri, desa mulai bisa dilakukan kapan? Untuk pencairan itu setelah ditetapkan, jadi bisa mengajukan pencairan. Itu untuk tahap 1. Jadi sekarang itu hanya 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Tidak ada tahap 3. Cuman untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya itu dipisahkan dulu, disalurkan 2 tahap juga, 60 tahap 1, tahap 2-nya 40. Kemudian untuk dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, yang diserahkan ke desa, penggunaannya itu disalurkan berdasarkan status desa. Dalam penyaluran nanti melalui aplikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Kementerian Keuangan yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Untuk tahap 1 penyaluran maksimal pada bulan Juni mendatang. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.